ini saya buka dengan salam friendly. Selamat malam dan terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir join di live Instagram kita untuk talk show pada malam hari ini bersama saya Julius Rahman, friendly property nomor 1 Indonesia. Nah, mungkin introduction terlebih dahulu sedikit tentang saya. Saya berprofesi sebagai konsultan properti di Jakarta. Nah, saya melayani Anda investor-investor properti dalam menginvestasikan uang Anda di produk investasi properti khususnya. Nah, 5 tahun berjalan usia saya dalam melayani investor-investor baik yang kebutuhan untuk jual, beli ataupun sewa. Dan begitu juga untuk awalnya saya ini bergerak sebagai broker lepasan atau freelance broker atau maklar properti seperti itu. Kemudian setelah berapa lama saya bergabung dengan salah satu franchise properti yang ada di kota Palembang, yaitu kota domisili saya sekarang, bernama Remax. Sekitar beberapa bulan dan kurang lebih setahun, kemudian saya franchise sendiri agensi properti. Saya sebagai prinsipal untuk agensi properti di Jakarta. Nah, sekarang saya melayani investasi properti Anda dari agensi properti cabang dari Malaysia yang sekarang saya berkantor di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Tentunya bila Anda ingin berkonsultasi produk investasi di Jabodetabek dan Malaysia bisa bersama dengan kami. Tetapi karena situasi pandemi yang sekarang kita hadapi, tentunya Anda dan saya sekarang work from home. Oke? Nah, sambil menunggu teman-teman yang lain join, kita akan pertama lagi mungkin saya mau kasih tahu nih, mungkin nanti yang akan join next live show-nya kita ada gimmick nih, ya, ada gimmick. Thank you buat yang tetap stay tune. Saya terima kasih atas Pak Suwartono baru join. Terima kasih malam Pak Tono, thank you udah join dengan teman-teman yang lain. Nah, bagi anda yang sudah follow Instagram friendly property nomor 1 dan tune in terus di live Instagramnya kita, Anda akan mendapatkan ebook gratis, yaitu ilmu digital marketing, kemudian ilmu sales via WhatsApp, marketing WhatsApp, dan sales via Facebook marketing. Nanti akan saya email kepada Anda cukup DM ke saya, kemudian saya akan emailkan ebooknya gratis buat Anda. Nanti di sesi berikutnya juga Anda akan mendapatkan gimmick-gimmick yang lain. Nah, mungkin saya cross check dulu, pembicara kita udah standby dan teman-teman yang lain juga akan join. Nah, mungkin kita akan lihat nih, kita tidak berasa sudah 3 bulan ya, kurang lebih 3 bulan kita menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini. Nah, tentunya dalam situasi pandemi ini ada beberapa dampak lah dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, kehidupan sehari-hari pribadi, bisnis kita, pekerjaan kita, sekolah anak kita, kuliah kita, dan banyak lagi hal-hal lain, terutama di sektor investasi. Nah, mungkin teman-teman di sini yang nanti join, nah, para investor, karena kan teman-teman di sini mungkin ada nih yang rencananya ada kebutuhan beli rumah tahun ini, karena mungkin tahun kemarin baru menikah atau sudah ngumpulin duit, kemudian harusnya tahun ini saya mau investasi beli rumah atau sewa apartemen untuk tinggal sementara. Tapi karena pandemi, situasi PSBB yang kita alami sekarang, kesulitan untuk berpergian, harus stay at home, sehingga mungkin bingung, kesulitan, ada hambatan, bagaimana nih saya mau investasi properti, bagaimana nih saya mau beli ruko, bagaimana nih saya mau beli rumah. Nah, pada malam ini kita akan kupas bagaimana tips luar biasanya untuk anda rekan-rekan investor bisa tetap berinvestasi di masa pandemik ini. Nah, mungkin sebelumnya saya cross check dulu Pak Ayung. Wah, luar biasa nih. Nah, sebelum saya undang Pak Ayung untuk narasumber kita masuk, sedikit saya mau bagikan pengenalan. Siapa sih beliau seperti itu? Nah, nanti akan bergabung bersama kita ya narasumber kita Pak Ayung Sumahdi yang akan berbagi tips-tipsnya pada malam hari ini. Nah, beliau itu seorang praktisi properti profesional yang sudah hampir 20 tahun. Luar biasa pengalaman beliau, di mana beliau sudah banyak sekali membantu dan melayani investor-investor properti
di Jabodetabek khususnya. Beliau juga sudah banyak mendapatkan penghargaan, achievement di agensi-agensi properti yang beliau sebelumnya terlibat. Dan bahkan beliau pun juga seorang prinsipal dari sebuah agensi properti yang ada di Jakarta. Nah, saya kenal beliau cukup lama. Kita juga bekerja di beberapa project sales dari developer bersama Pak Ayung. Orangnya gokil, lucu juga sih orangnya, dan cukup humble kalau berbicara dengan kita. Jadi bagi rekan-rekan yang mau berkonsultasi dengan narasumber kita, langsung saja bisa menghubungi beliau nanti. Nah, tanpa berlama-lama lagi, saya akan sambut dan undang narasumber kita, Pak Ayung Sumahdi. Baik, kita akan undang Pak Ayung. Halo Pak Ayung. Oke. Wah, kemana nih Pak Ayung? Luar biasa. Wah, malam Pak Ayung. Ya, selamat malam. Selamat malam. Kabar sehat Pak Ayung? Oke, malam Bapak Ibu semuanya. Malam Pak Ayung. Ini kabar sehat Pak Ayung di masa Covid ini Pak Ayung? Sehat. Sehat. Oh, luar biasa. Harus sehat ya Pak Ayung ya, harus fit supaya kita tetap bisa beraktivitas dari rumah Pak Ayung ya. Justru kondisi kayak seperti ini positif. Oh, oke. Harus fit Pak Ayung ya, benar. Yes. Nah, Oke, jelas Pak Ayung. Saya cek dulu. Suara saya jelas, Pak. Suara saya jelas, Pak. Suara Pak Ayung jelas, good Pak. Oke, Pak Ayung, kalau boleh bocoran nih Pak Ayung. Minggu kemarin kayaknya Pak Ayung baru close deal nih. 1 unit rumah senilai 2,4 miliar di daerah Jakarta. Betul itu Pak Ayung? Ya, puji Tuhan benar, Pak. Puji Tuhan benar, Pak. Wah, Jose. Ternyata di masa pandemi ini masih ada juga investor yang tetap berinvestasi ya Pak Ayung ya? Masih. Ini justru kabar baiknya untuk seperti dari friendly property. Kondisi saat ini besar dari beberapa proper yang ini menjadi satu kesempatan sebenarnya berinvestasi. Nah, ini kebetulan investor dia melihat wah ini kesempatan jarang terjadi seperti ini. Oh, oke. Luar biasa Pak Ayung. Terus tetap sukses terus Pak Ayung di masa pandemi ini. Mungkin sebelumnya saya sapa dulu teman-teman yang ikutan hadir. Saya sapa Pak Roni Tarmidin. Selamat malam Pak Roni. Ini ada jualan Fasanta. Wah, luar biasa. Produk Fasanta ini sungguh-sungguh luar biasa nih. Harus investasi juga ini. Selamat malam Pak Simon 5242. Ada Sis Michelle C ya, Michelle C. Oke. Stay tune terus buat Anda teman-teman yang sudah bersedia waktu pada malam hari ini. Anda semua akan mendapatkan e-book gratis, 3 e-book untuk ilmu digital marketing. Sales via marketing WhatsApp dan sales via Facebook marketing ya. Cukup DM ke saya di Facebook ini, di Instagram ini. Alamat email Anda atau nomor WA Anda, saya akan kirimkan 3 e-book gratis tersebut. Mungkin cukup bermanfaat bagi teman-teman khususnya yang sales, reseller yang tadinya offline di lapangan, sekarang kita harus go online untuk berbisnis ya. Nah, sebelum kita mulai untuk tema kita pada malam ini Pak Ayung ya, tips luar biasa investasi properti di masa COVID-19. Nah Pak Ayung, mungkin nanti sebelumnya mungkin saya boleh tanya dan Pak Ayung sharingkan situasi-situasi yang sedang kita hadapi bersama, khususnya di industri properti di Jabodetabek, Pak Ayung. Nah, bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan komen di bawah. Pertanyaan akan ada tanyakan, nanti kita akan bahas, langsung kita akan konsultasi dengan praktisi properti profesional Pak Ayung Sumahdi. Oke, yang pertama Pak Ayung, yang saya mau coba bahas terlebih dahulu. Sejak COVID-19 melanda Indonesia,
kurang lebih udah tiga bulan ini. Nah, khususnya area Jabodetabek, kita lebih kucilkan area Jabodetabek. Apa sih dampaknya situasi ini bagi industri properti di Jabodetabek, Pak Ayung? Oke, Oke, saya coba mau bantu review. Jadi kalau kita lihat akan mengkhawatirkan kondisi saat ini di pandemi COVID-19. Jadi kita juga terpati karena lagi kehilangan kan ada beberapa kondisi perusahaan juga lagi mempertahankan dia. Jadi seperti ini Pak Julius. Baik. Nah, pertanyaannya tadi adalah kondisi properti saat ini. Yes. Jadi saya mau mengutip dari beberapa berita yang dipost di beberapa media untuk kondisi properti saat ini banyak mengalami penurunan. Dan bahkan developer besar ini mereka pun juga lagi mengusahakan cash flow. Oh. Ya, jadi untuk semua bagian besar ya kalau besar kondisinya hampir pandemi COVID-19 ini. Baik Pak Ayung. Jadi cukup berdampak juga ya untuk masa ini di bidang industri juga Pak Ayung ya. Nah mungkin kalau saya boleh tanya lagi dari situasi lapangan nih Pak Ayung, situasi lapangan di Jakarta, Jabodetabek, dari sisi investor, apa sih hambatan atau kendala yang teman-teman investornya dari Pak Ayung layani ini dalam berinvestasi properti di masa pandemi ini Pak Ayung? Ya, untuk kondisi sekarang ini memang sangat membingungkan. Karena kalau misalkan isinya ya untuk rupiah ini rupiah sempat melemah. Maka dari itu beberapa investor harus ambil dolar, invest dolar gitu kan. Di satu sisi juga kita melihat kemuliaan itu sempat naik ya, udah di atas 90 sekian. Jadi ini yang membuat investor ini harus ambil apa. Oke, Pak Ayung, maaf saya potong sebentar Pak Ayung. Mungkin ekonya Pak Ayung kurang jelas Pak Ayung, suaranya agak putus-putus. Mungkin lebih maju sedikit atau jika Pak Ayung ada earphone, mungkin cukup membantu Pak Ayung. Karena ini ada dari teman-teman ya, ada Ibu Pak Tono dari Altinar Enterprise. Nah, halo. Mungkin suaranya kurang jelas ya, bergema ya. Mohon maaf ya rekan-rekan dan teman-teman. Nanti Pak kita akan bantu untuk perjelas. Coba dicek Pak Ayung suaranya. Bentar ya. Baik Pak Ayung. Begini lebih Saya baik. sapa dulu nih teman-teman yang baru join. Yogi Giho. Selamat malam Pak Yogi. Thank you sudah join. Ada Gatot Sunarso, ada Jason Lim ini. Coba di komen di bawah domisili Anda di kota mana saja sih? Jadi saya pengen tahu nih audiensi kita malam hari ini dari kota mana aja yang stay tune. Oke, mungkin Pak Ayung sedang buffering. Sekali lagi saya ingatkan bagi Anda yang sudah follow dan tune in di live Instagram gratis ya. Silakan DM ke saya, nanti saya akan kirimkan kepada saya email dan mungkin nomor WA Anda sehingga saya bisa kirimkan 3 ebook gratis digital marketing. Oke. Terima kasih. Oh, Pak Simon di Jakarta. Wow, luar biasa Pak Simon. Thank you Pak Simon. Nanti DM ke saya Pak Simon.
kemudian ada jualan Fasanta Pak Yogi, Anda akan mendapatkan 3.000 gratis. Nah, Bu Michelle, Miss Michelle juga dari Jakarta. Saya undang kembali Pak Ayung untuk join bersama kita. Sebentar. Oh, jualan Fasanta Jakarta Barat. Bagaimana penjualannya, Pak? Jualan Fasanta, Pak. Oke, Pak Ayung sudah kembali lagi. Halo, sorry, Halo, sorry, teknis tadi. agak gangguan teknis tadi. Oke, siap. Pak Ayung udah jelas semua teman-teman suaranya ya. Jelas semua ya. Jelas semua ya. Baik, silakan lanjut Pak Ayung nanti hambatan atau kendala investor dalam berinvestasi properti di masa Covid ini, Pak Ayung. Ya, untuk saat ini Ya, memang untuk saat ini memang banyak pengusaha yang banyak bingung ya untuk pengusaha yang bingung ya untuk kemana ini saat berinvestasi ini. kemana ini saat ini. Mereka mau Mereka mengembangkan mau bisnisnya, mengembangkan sekarang ini bisnisnya, sangat sekarang tidak ini mendukung ya. sangat tidak mendukung ya. Lalu mereka juga mau Lalu invest mereka ke juga dolar, mau dolarnya invest ke juga nggak dolar, menentu dolarnya saat juga ini. nggak menentu saat ini. Dan banyak Dan ketidakpastian banyak ketidakpastian yang terjadi saat ini. yang gitu, Pak. terjadi saat ini gitu Pak. Nah, ada berita baiknya. Ada berita kalau baiknya dilihat kalau dari dilihat kondisi dari saat ini, saat ini, properti ini masih properti bermain, ini Pak, masih saat ini. bermain Pak saat ini. Oke. Gitu. Gitu. Kenapa Jadi begitu? yang Saya di- katakan Kenapa begitu? begitu? Saya katakan kenapa begitu? Karena begini, Pak. Ini Karena begini Pak, properti ini ini properti ini semua orang semua orang membutuhkan. Membutuhkan ya, apalagi membutuhkan ya. keluarga Apalagi muda keluarga yang baru muda merit, yang begitu baru ya. merit, begitu ya. Itu terus Ya, bertambah pasti, Pak Pak. Itu setiap terus tahun, Pak. bertambah Pak setiap tahun Pak. Yang Benar, pasti orang merit kita tetap Yang semua pasti ingin Pak, ya. kita mempunyai semua keluarga. ingin mempunyai keluarga. Yes. Yes. Betul sekali, Nah, Pak itu Ayung. dia. Yes, nah itu dia. Nah, terutama beberapa Nah, properti terutama beberapa yang properti strategis yang lokasinya strategis dan lokasinya masuk dan, dalam masuk infrastruktur dalam yang lagi infrastruktur yang dibangun oleh lagi pemerintah. dibangun oleh pemerintah. Ini menjadi lirikan Ini menjadi dari lirikan investor-investor. dari investor-investor. Begitu, Pak Julius. Begitu, Pak Julius. Siap. Jadi cukup membantu juga ya di situasi pandemik ini. Mungkin dari teman-teman saya ingatkan kembali bagi Anda-Anda, teman-teman investor, teman-teman agensi mungkin yang ada di sini yang mau bertanya, silakan tulis di komen di bawah ini pertanyaan, mungkin Anda bisa konsultasikan pada malam hari ini bersama narasumber kita Pak Ayung Sumahdi, praktisi properti profesional kita. Nah, Pak Ayung, mungkin sharing sedikit nih tentang knowledge atau tentang pengetahuan deh di bidang industri properti ini. Sedikit sharing Pak Ayung, bagaimana sih siklus atau kurva peluang properti di tahun 2020? Karena yang saya pelajarin bahwa kurva properti di tahun 2020 itu merupakan kurva sunrise Pak Ayung. Apakah benar Pak Ayung? Ya, benar seperti yang dikatakan Iya, Pak benar Julius seperti yang nih, Pak. dikatakan Pak Julius nih, Pak. Kalau kita feedback dari beberapa tahun yang lalu. beberapa tahun yang lalu. Kalau Bapak pernah ikuti Kalau Bapak kita pernah punya ikuti siklus kita properti punya ya, jadi siklus di tahun properti ya, jadi di tahun 2005 sampai 2010 sampai 2010 itu properti itu boleh dikatakan properti boleh stuck, Pak. dikatakan stuck, Pak. Itu tidak terjadi Itu kondisi tidak terjadi apa-apa. kondisi apa-apa. Malah sempat di 2008 Malah sempat di 2008 itu drop sedikit karena ada drop sedikit terjadi, karena ada resesi dunia. resesi dunia. Nah, itu sih, Pak. Nah, terus itu kita sih, melihat Pak. Nah, terus kita melihat kegerakannya orang-orang tuh udah pada cemas. Orang-orang tuh udah pada Ini cemas. resesi, wah ini bakalan hancur nih punya harga properti. Harga properti ini. Jadi mereka lebih menjaga untuk berinvestasi di bidang-bidang yang lain. Nah, ada beberapa investor saya yang masuk di era tahun itu. Dan akhirnya mereka mendapatkan keuntungan yang berlipat kali ganda. Nah, kalau kita ingat lagi di 2010 itu beberapa developer itu menjalankan beberapa strategi marketing untuk bertahan bahkan untuk menghasilkan lebih banyak lagi proyek gitu, Pak. Nah, itu kondisi-kondisi yang sangat berat, Pak, dari 2005 sampai 2010.
Dan saya ingat banget waktu itu Dan saya ingat banget waktu itu ada di satu developer ada besar. di satu developer besar. Itu saya melihat, Itu saya dia melihat langsung mengajukan satu promosi. satu promosi. Dan kebetulan waktu itu saya Dan ada di kebetulan waktu itu property saya agent ada di di property daerah agent di utara, daerah Jakarta Utara. Jakarta Utara. Jakarta Utara. Jadi di Payung, ya. area Pluit, Jadi di Muara area Karang, Pantai Pluit, Nakapuk. Muara Karang, Pantai Nakapuk. Mungkin teman-teman broker di Mungkin sini teman-teman broker ada di sini ingat ada ingat apa namanya developer ini ya di developer tahun ini ya di tahun 2009 2010 akhir 2010 akhir 2009 akhir 2009 akhir dia mulai pasang spanduk. Padahal di situ di daerah yang eksklusif itu harga per meter tanah baru 6,5 juta. Dan itu tidak naik-naik selama 5 tahun. Tidak naik-naik selama 5 tahun, Pak. 6,5 juta selama 5 tahun stagnan. Stuck. Nah, akhirnya dia buat gebrakan. Dia pasangin itu spanduk semua di sepanjang jalan Muara Karang, Pluit, Pantai Nakapuk, bahwa dia declare bahwa harga tanahnya mulai dari 9 juta. Bahkan itu di atas rata-rata, Pak. Market Begitu. 6,5 juta, dia pasang 9 juta. Gimana itu, Pak? 9 juta, Pak. Dan akhirnya apa? Setiap satu bulan sekali, dia naikin harga per meternya itu 500.000. Pak. Naik 500.000 per bulan. Per bulan. Dan akhirnya itu 2010 menuju ke 2015. Ya. Ini masa-masa panennya properti, Pak. Jadi semua boleh dibilang semua daerah itu langsung terkena dampaknya, Pak. Wih, laris Yang manis ya, Pak, mengatakan- di tahun yang itu mengatakan- ya, properti ya. Ya, yang mengatakan di Jakarta Utara aja harganya udah 12 juta. Harganya udah 12 juta. Sedangkan waktu itu harga Pondok Indah baru 10 juta. Jadi semua berlomba-lomba untuk naik, merevisi harga. Yang akhirnya apa? Terjadilah yang investor-investor yang invest di tahun 2009 di masa-masa properti itu terpuruk ya. Di 2010 sampai 2015 mereka itu mendapatkan keuntungan bisa 400% sampai 1000%. Pak. Wah, Yes. 1000%, Yes. Pak. 2010 2015 Ya. sama 5 tahun itu ya sunrise-nya ya. Iya, betul. Kemudian setelah 2015 akan terjadi payung. Ya, setelah 2015 mengarah ke 2020. Ini siklus 5 tahun lagi. Ini nih, Pak. siklus Kita 5 tahun harus lagi ingat, nih, Pak. Kita harus Siklus ingat dari 2005 ke 2005 ke 2010 2010, 5 tahun, Pak. 5 tahun, Pak. 2010 menuju ke 2015, 5 tahun. 5 tahun. Sekarang Oke. 2015 ke 2020. ke 2020. Kalau orang mengatakan bahwa harga properti turun harga properti 10% sampai 30%, 30%, itu sebenarnya masih tetap harganya lebih tinggi dibanding 2010, Pak. Baik. gitu. Dan akhirnya apa? Beberapa ahli properti sudah memprediksi, Pak, di 2020 awal itu sebenarnya harganya sudah harus naik, Pak. Sudah harus Gitu. naik. Ya, Tapi yang sudah terjadi gimana, naik, Pak? Pak, Ya, mestinya. Pastinya. Nah, ini karena ada pengeraman mendadak terjadi ya, kita semua tahu ya, COVID-19 melanda seluruh dunia. Ini akhirnya menjadi salah satu penghambat, Pak. Nah, ya, benar. Begitu, Pak Julius. Begitu, Pak Julius. Nah, kalau kita Baik. misalkan kita melihat kondisi saat ini, ini saatnya kita untuk investasi. Saat ini saatnya untuk berinvestasi, Pak Ayung ya, di tahun 2020 ini, Pak Ayung ya. Betul. Karena beberapa developer yang saya tanyakan ya, saya tanyakan ya, Pak ya.
Jadi mereka itu price list itu udah harus naik di Februari sebenarnya, Pak. Februari sampai April, Pak. Ini harus naik. Oh, Februari 2020 hingga April 2020 harga harus naik. Harga harus naik minimal 5%. Dan bahkan ada beberapa developer yang sudah membuat prices itu naiknya bisa di atas 15%. Nah, ini di hold bahkan karena mereka ingin mendapatkan cash flow yang lebih baik, maka dari itu mereka ini akhirnya menurunkan harga lagi, merevisi harga untuk investor-investor pada masuk, Pak. Seperti itu, Pak Julius. Malah menurunkan harga, Pak Ayung. Yang harusnya Sunrise Februari April naik harga, jadinya turun harga. Diturunkan dulu untuk promosi masa-masa COVID ini, Pak. Dan itu sempat saya tanyakan ya, Pak ya. Jadi ada beberapa developer mengatakan ini kondisi belum pernah terjadi sebelumnya, Pak. Dan ini kondisi seperti ini adalah kondisi yang singkat, Pak. Selama pandemi COVID-19. Begitu COVID-nya sudah selesai, berakhir, ini pasti harganya naik banyak, Pak. Naik lagi, Pak Ayung ya, langsung menjulang tinggi lagi ya. Langsung revisi, Pak. Seperti itu. Baik. Jadi sebuah ada keuntungan juga ya, ada kelebihan juga di masa pandemik ini dari sisi investor atau investasi. Ya. Oke, saya ini justru thank you terlebih dahulu untuk teman-teman. Gimana, Pak Ayung? Ya. Ini justru saat-saat yang tepat, Pak. Kalau kita jeli melihat peluangnya, ini peluang bagus banget ini sekarang. Karena harganya itu boleh dibilang harga yang paling rendah sekarang, Pak. Harga paling rendah? Kalau boleh saya perjelas, paling rendah dalam sejarah berapa tahun, Pak Ayung? Atau paling rendah bagaimana? Oke, kita melihat ya dari tadi yang kita bilang siklusnya ya, dari 2010 menuju ke 2015, Pak. Ya kan? Dari 2015, oke. Ya, dari 2015 pasti nggak mungkin nggak naik, Pak, harga properti. Apalagi primary. Dia pasti naik harga. Dan saya coba cross check, ternyata harga yang diberikan saat ini itu adalah harga yang diberikan tahun 2017-2018, Pak. Waduh. Jadi harga properti 2020 tapi price listnya 2017. Ya, itu dia, Pak. Maka dari itu ini kesempatannya bagus, Pak. Beritanya kabar baiknya ini kabar bagus, Pak. Kabar baik banget ya, Pak Ayung ya. Betul. Ini knowledge yang pengetahuan yang cukup membantu bagi teman-teman rekan-rekan investor, bagi juga rekan-rekan sales properti. Ini saatnya bagi para investor, prospek Anda untuk berinvestasi properti, kabarkan berita baik ini kepada mereka. Sebelumnya saya ucapkan thank you pada Bro Agusta, Pak Agusta, terima kasih atas attention-nya, ya sudah dengar jelas ya, kita pakai headset. Halo Ibu Adol yang sudah join, help people, wah ini luar biasa people management ini. Pak Rianto, selamat malam, selamat datang. Sekali lagi saya ingatkan bagi Anda-Anda yang terus stay tune yang sudah join di sini, Anda akan mendapatkan e-book gratis ya. DM saya, email dan nomor WA Anda dan saya akan mengirimkan 3 e-book gratis ilmu digital marketing. Nah, Pak Ayung, tadi kita udah bahas hambatannya investor bagaimana, kemudian secara knowledge, secara kurva bahwa tahun 2020 ini adalah kurva rising dan momennya tepat untuk investasi properti. Nah, dalam situasi pandemik ini, peluangnya apa Pak Ayung untuk kita berinvestasi di tahun 2020 ini walaupun sedang masa pandemik COVID-19? Oke, untuk mempermudah penjelasan, saya ada mengumpulkan beberapa data ya Pak ya. Saya sudah menanyakan ke beberapa developer mengenai mereka punya strategi marketing saat ini Pak. Jadi langsung saya to the point aja. Contoh misalkan ya, Jababeka Residence Pak, Timur Jakarta Pak. Jababeka bagaimana Pak?
yang sedang seksi-seksinya nih Pak. Ini udah pasti untung. Wih. Bahkan pemerintah ini menanamkan infrastruktur yang sangat-sangat mahal Pak. Triliunan Pak. Di Triliunan. Jakarta. Ya. Bisa dibilang kita sebutlah yang sudah jadi nih ya, elevated toll road. Elevated road, benar sekali Pak Ayung. Ya, itu kita sudah sempat pakai ya, saat ini juga sudah beroperasional dengan baik. Ya, terus kita sebut juga LRT. Kita sebut lagi LRT sedang dibangun cepat juga Pak Ayung. Ya. Kereta cepat Jakarta Bandung cuma 41 menit, Pak. Dan itu 41 menit nantinya Jakarta Bandung. Wah, itu saya pernah nyetir naik Jazz, itu saya bawa kurang lebih 100 km per jam. Itu masih bisa 3 jam, Pak. Ya, agak kebutuhan sedikit ya, Pak Ayung ya. Sekarang hanya 45 menit, Pak Ayung. 41. Baik. Itu itu kereta di Jababeka itu tepatnya di mana, Pak Ayung? Oke, Jababeka itu di KM 3. Dia ada 3 pintu tol ya. Jadi mulai dari KM 28 pintu tolnya, KM 31 sama KM 34, Pak. Satu-satunya kawasan timur Jakarta yang mempunyai 3 akses tol, Pak. Ini luar biasa. Promo atau gimmicknya apa itu dari Jababeka Residence, Pak Ayung? Oke, jadi gini Pak, mereka tuh lagi meluncurkan Ruko Monaco, Pak. Ruko yang memang untuk mengcover kebutuhan-kebutuhan dari pengusaha-pengusaha milenial nih, Pak. Yang bisa dibangun pengusaha milenial. Yes. Luar biasa. Ini dia, ini bagus banget. Jadi saat ini kan generasi muda nih lagi gencar-gencarnya untuk mencari peluang usaha, membangun satu startup company. Nah, ini bagus nih. Jadi Monaco ini dia memberikan promo khusus, Pak. Jadi kalau saya lihat, apa itu promo khususnya, Pak Ayung? Ya, gini, Pak. Jadi si Jababeka Residence ini memberikan diskon 20%, Pak. Bahkan diskon 20%. Sejarah saya itu tidak pernah ada, Pak, dengar diskon 20%, Pak. Baru kali ini, Pak. Diskon properti 20% ya. 20% dengar teman-teman ya, pada para investor 20% investasi ruko di Jababeka. Wow. Betul. Tapi Pak, cuma terbatas 5 unit. Cuma terbatas 5 unit doang. Wah, harus buru-buru ini Pak Ayung ya. Kita harus cepet-cepetan ini karena dari harga mungkin kalau bisa boleh kisaran berapa sih Pak Ayung? Oke. Harganya di diskon 20% itu? Jadi dari harga 1,4 M, Pak, saat ini kita bisa beli rukonya hanya 5 unit ya. Jangan nanti udah lewat 5 unit minta lagi nih. Ya, nanti saya diomelin 1,4 M diskon 20%. Iya. Jadi cuma 1,1 M, Pak. Menarik ya? 1,1. Sudah dapat ruko, Pak. Diskonnya 20%. Ya. Dan langsung bisa usaha. Rukonya saya sudah survei, Pak, dan saya sudah pelajari. Lokasinya sangat strategis, Pak. Karena di jalur boulevard utama, Pak, yang row jalannya itu lebih dari 30 meter, Pak. Wah, luar biasa, luar biasa. Itu tadi dari Jababeka Residence ya. Mungkin ada bocoran lain, Pak Ayung, dari developer yang lain yang memberikan promo atau gimmick khusus di masa pandemi, Pak Ayung? Oke. Developer lain ya. Saya sebutkan Modern Land, Pak. Ini Modern Land juga menarik. Ya. Siapa yang nggak tahu dengan proyeknya dia di Jakarta Garden City, Pak? Jadi, Jakarta Garden City. Ya, ini proyek yang fenomenal sekali. Yang dimana di situ udah banyak perusahaan asing yang masuk menanamkan modalnya di sana. Kita sebut saja misalkan Ion Mall ya dari Jepang. Ion Mall, yes, Ion Mall dari Jepang, Pak Ayung ya, Ion Mall, luar biasa. Ada IKEA masuk juga ke sana, ya. IKEA. Ada beberapa properti besar juga, contoh misalkan McDonald, Pizza Hut, Shell baru beli di sana, Pak. Shell.
Wah, Jadi cukup ini lengkap luar juga ya. biasa. JGC ini ya, kita sebutnya JGC. Nah, JGC ini JGC. dia, yes Pak, JGC ini dia lagi sell properti yang ready stock Pak, yaitu klaster Sinano. Pengen tahu Pak, besarnya berapa Pak? Kalau tadi Jababeka kasih 20%, berapa sih Pak Modern Land JGC Pak diskonnya? Ini Jakarta loh Pak, masih KTP Jakarta dapatnya Pak. KTP Persisnya Jakarta, Jakarta baik Timur. Pak Ayung. Ya, jadi Jakarta untuk Timur. ini menarik Pak. Karena apa? Rumah-rumah ready stock ini dapat diskon 20% Pak. Rumah Jadi, ready stock diskon 20%. 20%. Rumah udah jadi Pak Ayung ya. Yes. Gitu Pak. Jadi kita cukup menyiapkan DP 10% aja Pak. Sisanya 90% langsung KPR Express Pak. Itu sudah bisa langsung setelah terima rumahnya, kita udah bisa langsung pakai. Kalau nggak mau pakai, invest doang. Set. Yes, kita bisa langsung sewakan loh Pak. Oh, ini Langsung bagus, bisa Pak. tinggal, langsung bisa disewakan, langsung bisa investasi. Iya, jadi rumah tidak ready perlu unit, nunggu. rumah yang sudah bangun, sudah jadi, diskonnya 20%. Yes. Diskon 20% di Jakarta Garden City, cluster apa tadi Pak Ayu? Itu klaster Sinano Pak. Jadi Sinano Sinano. ini ya bergaya Jepang Pak. Jadi di depannya itu kita disambut dengan Taman Jepang nanti Pak. Yang lagi dibuat sekarang. Disambut dengan satu gerbang yang megah, di mana kawasan ini juga sangat berkembang luar biasa dan jalanannya pun lebar Pak. Jadi kita tidak terkesan, waduh ini daerahnya tidak bagus. Tapi ini daerah elit. Daerah Pak. elit ya Pak Ayung ya? Daerah elit. Oh, daerah elit. Baik, baik. Mungkin Bayangkan selain ya, Pak, ya. dua developer tadi Pak Ayung, bayangkan apa? Maaf, Pak Ayung. Silakan. Oke, bayangkan ya Pak ya, kita mau ke Kelapa Gading Pak, itu cuma berjarak 5 kilo aja Pak, nggak tidak jauh Pak ke Kelapa Gading. Ke Kelapa Gading 5 km saja. Iya. Cukup dekat itu Pak yang sebenarnya. Wow, bagus banget Pak, bagus. Nah kalau kurang lagi nih, ini misalkan diskonnya kurang nih, nah ini kabar menariknya, mendingan beli kafling dah. Sesuai dengan kita punya keinginan bangunnya. Diskonnya lebih Beli dari kafling. 30%. Beli kafling diskonnya lebih dari 30%. Yes. Coba diulang lagi Pak Ayung. Kayak mungkin saya pakai earphone agak salah dengar kali Pak Ayung ya. Ini, Pak. Tadi rumah unit stock, ready stock 20%. Ya. Terus beli kafling diskon 30%. 32% Pak, lebih kurang Pak. Bayangkan 32%. Yes. Rekan-rekan dengar itu, diskonnya ini nggak pernah ada Tidak di pernah masa ada, belum pernah ada ya. Di masa normal yang lama itu diskon mungkin ya berapa persen, DP 0%, mungkin cicilan ringan. Ini 33% dari price list Pak Ayung. Yes Pak. Jadi Nah bagaimana itu promonya Pak Ayung untuk kafling ready bangun ya Pak Ayung ya? Kafling ready bangun Pak. Kalau misalkan kita invest, terus kita bilang sama developer, aduh saya lagi kumpulin duit nih, belum bisa bangun sekarang. Dikasih waktu Pak 5 tahun. Yes. Bangun, Pak. Jadi boleh didiamin 5 tahun. Ya. Jadi saya beli sekarang, katakanlah dari ini bulan Mei 2020. Artinya saya masih bisa hold untuk tidak bangun sampai 2025. 2025 Pak. Baru kita bangun, baru kita jual. Wah, luar biasa. Itu pasti harganya, kalau investasi 5 tahun, pasti harga udah naik dong Pak Ayung ya. Pasti Pak. Kita jangan bicara 5 tahun lah Pak. Karena ini siklusnya. Baik. Ini tahun depan pun ini udah naik banyak Pak. Setahun pun sudah naik. Luar biasa ini. Nah, Pak Ayung, hal yang paling penting dari live show, talk show kita pada malam hari ini, mungkin bagi rekan-rekan investor nih, mau tahu, karena kita kan sekarang lagi pandemi, lagi work from home, stay at home, seperti itu. Nah, bagaimana sih tips luar biasanya Pak Ayung bagi investor kita untuk bisa investasi from home atau buy from home Pak Ayung?
Yes, ini menarik nih Pak. Istilahnya nih, kita percaya kalau tidak melihat. Saya Seperti itu Pak Ayung, harus survei dulu. Ya. Harus survei, harus lihat dulu. Biasanya kan kalau kondisi yang normal, kita mau iseng Pak, mau tahu tentang situasinya, tentang rumahnya dan segala macamnya, benar ya Pak ya? Nah, benar harus dilihat dulu dengan mata. Seeing is believing. Ya. Tapi saat ini karena kondisi tidak memungkinkan seperti ini, kita pergunakan melalui virtual Pak. Jadi kita bisa memperlihatkan videonya. Terus kalau misalkan kita ingin tahu layoutnya, kita bisa menggunakan aplikasi Pak. Salah satunya Zoom Meeting Pak. Ini bagus banget. Jadi Zoom Meeting, oke. Nah, terus kita bisa akses melalui YouTube dan akses melalui WA dan segala macam Pak. Jadi sekarang tuh teknologi udah canggih banget. Jadi kita tidak perlu benar. Dan ini kabar baiknya, developer ini sangat komit Pak untuk pembangunannya Pak. Jangan diragukan lagi untuk kualitas bangunannya. Kualitas nomor 1 Pak. Dan saya jadi walaupun dalam masa pandemi ini pembangunan tetap jalan ya Pak Ayung ya? Pembangunan agak tersendat sedikit Pak. Ya jujur developer pun sedikit. Ya jujur developer pun juga mengeluhkan hal ini karena harus mentaati peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai PSBB Pak. Jadi ya mereka juga hold sampai masa pandemik ini berakhir Pak. Baik. Tadi kita bisa invest from home itu dengan kita bisa dengan melalui virtual ya Pak Ayung ya. Salah satunya tadi kita bisa lihat videonya. Kita bisa kalau ketemu seperti ini karena kita nggak mungkin lagi langsung survei, jadi kita bisa via Zoom ya seperti itu ya. Jadi web virtual seperti ini ya Pak Ayung ya. Kayak saya dan Pak Ayung kita bisa langsung show lagi. Mungkin ada tips yang lain Pak Ayung. Oke. Buat Bapak Ibu, saat ini adalah saat yang tepat. Jangan bingung lagi saat ini untuk berinvestasi di properti. Karena apa? Menurut histori yang sudah terjadi dan sudah berlaku yang kemarin-kemarin, kita melihat historinya saat ini adalah saat yang tepat. Di mana ini kurvanya ada di paling bawah. Dan dia akan naik terbang tinggi sekali. Saat ini yang sangat bagus, Pak. Intinya itu. Baik. Dan jadi persiapkan ini, yang penting nih Pak, persiapkan. Yes, apa itu paling penting nih Pak Ayung? Ya, saat ini developer sangat-sangat memerlukan uang cash Pak. Jadi disinilah promosi-promosinya yang gimmick-gimmick yang ada adalah yaitu tadi pembayaran dengan hard cash atau dengan KPR Express Pak. Hard cash dan KPR Express. Yes. Untuk kaum milenial nih ya, DP untuk KPR itu kecil sekali. Cuma 5-10%. Gitu. 5 hingga 10% DP. Ya, bahkan nih ya, Jababeka aja yang meluncurkan Ruko Monaco ini memberikan DP 20% bisa dicicil 24 kali, Pak. Jadi nggak sampai 1%. 20% dibagi 24 kali, dicicil 24 kali. Yes. Luar biasa. Jadi buat rekan-rekan investor, nah, begitu DP-nya selesai, Pak, itu udah serah terima, udah bisa langsung dagang, Pak, langsung usaha. Top banget itu, Pak Yung. Itu investasi milenial yang harus di-grab sekarang, karena kita nggak tahu masa pandemi COVID ini berapa lama, dan juga kita harusnya positif. Jadi nggak cuma positif COVID ya, mohon maaf ya. Harus positif thinking, positif mindset. Kita harus bisa grab peluang ini. Hanya ada pada masa pandemi ini. Dulu-dulunya nggak ada. Itu. Oke, Pak Ayub. Mungkin bagi teman-teman yang belum lama join, sedikit saya memberikan rangkuman. Jadi pada malam hari ini, kita udah pada belajar nih. Jadi pada tahun 2020 ini, secara kurva investasi properti, kita sedang
sunrise. Jadi posisi kita sedang di bawah. Sebentar lagi kita akan melejit naik. Jadi suatu momen yang tepat bagi Anda, teman-teman investor, untuk bisa menginvestasikan keuangan Anda di produk properti. Dan tadi kita sudah dengar bocorannya dari Pak Ayung, bahwa ada beberapa developer, salah satunya Jababeka Residence di timur Jakarta, diskonnya ruko 20%. 20% ya. Kemudian juga ada di Jakarta, masih KTP Jakarta Timur, itu beli rumah, sudah bangun, diskon 20%. Juga kalau beli kafling ready bangun, diskonnya hampir 32%. 32%, Bapak Ibu. Dan juga kita udah, Pak Ayung juga udah sharingkan bahwa di masa ini tidak perlu khawatir, walaupun kita PSBB di kota kita masing-masing, kita bisa buy atau invest from home. Jadi kita bisa via dengan web listing, kita bisa hubungin konsultan-konsultan yang Anda percaya, kemudian kita juga bisa lihat dari mungkin media foto, media video, live seperti ini, dan juga media presentasi. Mungkin salah satu app-nya ada Zoom, ada Google Meeting, dan lain sebagainya. Anda bisa langsung interaksi dengan pihak developer. Langsung diskusi harga, langsung nego via online ya Pak Ayung ya. Nego dari rumah Pak Ayung. Luar biasa. Bahkan Ciputra sendiri, Pak. Ciputra sendiri gimana, Pak Ayung? menggunakan Zoom untuk pilih unit, Pak. Pilih unit, Pak, melalui Ciputra. Zoom. Ya. Pilih unit melalui Zoom. Ya. Pilih unit melalui Zoom, Bapak Ibu. Ya. Dan amazing ya, luar biasa pencapaiannya. Karena ini udah ratusan M masuknya di masa pandemik seperti ini. Jadi ini, wah, jangan sampai kita terlena mengatakan, waduh, kita tunggu aja lah masa pandemik ini selesai lah. Begitu masa pandemik selesai, promo pun berakhir dan harga balik ke normal. Dan cenderung pasti naik punya. Ya. Jadi kita jangan lama-lama menunggu pandemik selesai. Inilah momennya, kita nggak tahu kapan selesai. Puji Tuhan, pandemik, memang kita mau pandemik ini berakhir. Segera, tentu segera. Tapi ya, promo dari developer juga segera berakhir. Ya, Bapak Ibu, rekan-rekan investor. Ya. Baik, sekali lagi saya umumkan untuk teman-teman, ada Pak Agusta, kemudian ada teman-teman yang lain yang sudah hadir. Thank you. Anda-anda yang tune in di live Instagram saya, Anda berhak mendapatkan 3 ebook gratis. Ilmu digital marketing, sales via WhatsApp marketing, dan sales via Facebook marketing. Silakan DM ke saya, email dan nomor WA Anda, saya akan mengirimkan ebook tersebut gratis 3. Langsung 3. Jadi semoga ilmunya bermanfaat bagi teman-teman yang dari offline sales menjadi online sales seperti itu ya. Luar biasa tipsnya dan sharingnya dari Pak Ayung, narasumber kita. Harusnya teman-teman investor sudah nggak bingung lagi nih. Bagaimana kita berinvestasi from home. Dan bisa beradaptasi lah dengan cara investasi properti new normal ya Pak Ayung. Sebenarnya new normal. Baik, saya ucapkan terima kasih bagi Pak Ayung atas waktunya. Kita bertemu di sesi berikutnya lagi Pak Ayung. Tetap sehat Pak Ayung dan tetap sukses Pak Ayung. Ditunggu closing berikutnya Pak Ayung ya. Ya. Luar biasa. Nah, bagi teman-teman sebelum saya menyudahi, pesan terakhir saya, tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak bila Anda berada di tempat umum, tetap di rumah agar mengurangi penyebaran wabah COVID-19. Dan tetap ikuti aturan pemerintah untuk tidak mudik. Dan teruslah tetap adaptasi diri kita dengan gaya hidup the new normal. Demikian talk show live Instagram kita pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kembali bagi Pak Ayung, narasumber kita. Teman-teman yang sudah tune in, jangan lupa DM saya untuk mendapatkan ebook gratis. Dan saya ucapkan terima kasih. Nantikan talk show live Instagram kami berikutnya. Dan kita akan bahas lebih tuntas lagi mengenai investasi properti dan juga tips-tips mungkin bagi sales agent properti lainnya. Bersama saya, Julius Rahman, Friendly Property nomor 1 Indonesia. Saya pamit. Salam friendly. Terima kasih Pak Ayung. Terima kasih Pak.